Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro, dan yang saya hormati pula teman-teman kelas C PAI Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahid Ilyas Al-Fatah, dengan NIM 12010200055. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam IAIN Salatiga semester 3. Pada kali ini akan saya jelaskan tentang artikel saya yang berjudul jenis-jenis skala sikap. Yang pertama, yang melatar belakangi saya menulis artikel jenis-jenis skala sikap, yaitu penilaian dalam pembelajaran ini menjadi hal pokoknya dan sifatnya urgent, penting untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Namun perlu kita ketahui juga bahwa penilaiannya juga harus sifatnya valid atau terpercaya. Penilaian yang dimaksud ini yaitu menggunakan instrumen. Pada dasarnya ada dua macam instrumen. Instrumen yang bentuknya tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar, dan yang satunya instrumen non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap. Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian menjelaskan bahwa teknik dan instrumen penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sikap sendiri, kalau kita kuak ya, artinya apa? Menurut dan mesti, ini saya ambil dari artikelnya dan mestinya. Sikap itu diartikan sebagai suasana mental dan neural tentang kesiapan di organisasi melalui pengalaman, menggunakan pengaruh yang terarah dan dinamis terhadap tanggapan individu pada semua objek dan situasi yang terkait. Dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa sikap ini dapat dipengaruhi, diarahkan, dan juga dibentuk dalam pendidikan. Ya. Sehingga dalam pembahasan ini fokusnya yaitu sikapnya, penilaian sikap, jenis-jenis skala sikapnya. Kalau kita ketahui, skala merupakan suatu set atau nilai-nilai yang diberikan kepada subjek, objek, atau perilaku untuk tujuan kuantifikasi dan pengukuran kualitas. Ini saya ambil dari Avianti dan Margono. Sedangkan skala sikap sendiri itu merupakan sejenis angket tertutup yang bercirikan pertanyaan atau pernyataan yang mengandung sifat-sifat dari nilai-nilai yang menjadi tujuan pengajaran. Skala sikap ini itu untuk mengukur sikap, kan, seperti yang saya katakan tadi. Sikap yang apa? Sikap terhadap suatu objek, ya. Bisa satu objek, bisa bermacam-macam objek, ya. Dalam pengukurannya yang kita perlu perhatikan itu ada 3, ya. Yang pertama, kognisi, yaitu pengetahuan terhadap objek. Nah, seseorang itu pengetahuan terhadap objek seperti apa. Yang kedua, afeksinya, perasaannya terhadap objek itu seperti apa. Yang ketiga, konasi, kecenderungannya terhadap objek itu seperti apa. Nah, kita perlu mempertimbangkan 3 hal itu. Selain itu, skala sikap ini juga bisa dikembangkan, bisa dimodifikasi menjadi skala lanjut. Langsung saja, pada penjelasan kali ini yang
saya akan jelaskan tentang jenis-jenis skala sikap yang berjumlah 5 ya. Secara umum sebenarnya ada 4. Ada skala Likert, skala Goodman, skala diferensial semantik, dan skala Thorson. Tapi dalam penjelasan kali ini saya tambah satu lagi, yaitu rating scale ya. Jadi ada 5. Sekarang ke bagian ciri-ciri sikap. Sikap itu bisa dipelajari, tidak dibawa dari lahir. Sikap itu berubah-ubah mengikuti suatu situasi yang terjadi. Sikap itu berhubungan dengan objek sikap ya. Jadi berjalannya waktu, suatu individu itu bisa berubah-ubah sikapnya, dan itu juga tergantung pada situasi kondisi. Ketika dalam kondisi tertentu sikapnya seperti ini, sedangkan kondisi lain bisa berbeda lagi. Nah, bisa juga berhubungan dengan objek sikap, karena suatu sikap individu itu mesti dipengaruhi oleh suatu faktor, yaitu objek sikap tersebut ya. Bisa hanya satu macam objek, bisa saja bermacam-macam objek atau bermacam-macam faktor ya. Dan sikap ini juga bisa berlangsung lama maupun sebentar. Dan yang terakhir, sikap ini mengandung faktor perasaan dan motivasi. Lanjut ke model skala sikap peserta didik yang pertama, menggunakan bilangan untuk menunjukkan tingkat-tingkat dari objek sikap yang dinilai, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan frekuensi terjadinya atau timbulnya sikap itu, seperti selalu, seringkali, kadang-kadang, pernah, tidak pernah. Nah, yang ketiga, menggunakan istilah-istilah yang bersifat kualitatif, seperti bagus sekali, baik, sedang, kurang, sangat setuju, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan status atau kedudukan, seperti sangat rendah, sangat tinggi, dan sebagainya. Yang terakhir, menggunakan kode bilangan atau huruf, seperti selalu diberi kode 5, sedangkan kadang-kadang 4, kalau jarang 3, jarang sekali 2, dan sebagainya. Ini saya ambil dari Faradilah ya. Selanjutnya langsung saja ke skala pertama yang akan saya jelaskan, yaitu skala Likert ya. Skala Likert ini ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang ataupun sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Ini saya ambil dari Faradilah. Skala ini memuat item yang diperkirakan sama dalam sikap atau beban nilainya. Subjek merespon dengan berbagai tingkat intensitas berdasarkan rentang skala antara dua sudut yang berlawanan ya, seperti misalnya setuju dan tidak setuju, bisa juga suka dan tidak suka, itu kan dua sudut yang berlawanan, dan sebagainya. Penggunaan skala Likert ini dengan menggunakan skala 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Skala 1 itu berarti sangat negatif, sedangkan skala 5 berarti sangat positif. Berarti yang 2, 3, 4 berarti di antara keduanya ya. Ini saya ambil dari Nur Salam dan Suwardi. Langsung ke contoh skala Likert ya. Ini ada si A dan si B yang dicek perilaku kerjasamanya, inisiatif, dan sistematisnya dalam mengerjakan suatu tugas ya. Ini sudah saya beri petunjuknya. Yang pertama, kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, ada 5 angka. Yang pertama, angka 1 sangat kurang baik, yang kedua kurang baik, yang ketiga nilai 3 itu sedang, yang 4 baik, yang kelima sangat baik.
Poin yang kedua, petunjuk kedua, nilai merupakan jumlah dari skor-skor tiap indikator perilaku. Sedangkan yang ketiga, keterangan diisi dengan kriteria berikut. Nilai 0 sampai 3 berarti sangat kurang, 4 sampai 6 berarti kurang, 7 sampai 9 berarti sedang, 10 sampai 12 berarti baik, sedangkan 13 sampai 15 berarti amat baik ya. Nih, sekarang kita lihat di tabelnya lagi. Si A dalam kerjasama mendapat nilai 4. Inisiatifnya 4, sistematisnya 3. Berarti kalau di total 4 tambah 4 tambah 3 berarti 11. Nilainya 11. Berarti kalau 11 masuk kategori, berarti kategorinya baik ya. Sedangkan si B kerjasamanya nilainya 3, inisiatifnya 2, sistematisnya 1. Berarti total nilainya 6. Berarti si B masuk kategori kurang baik. Nah, seperti itu ya skala Likert. Sekarang lanjut ke kelebihan dan kelemahan dari skala ini. Kelebihan dari skala ini yaitu mudah mengembangkan analisis dan dapat memberikan keterangan yang lebih nyata tentang pendapat atau sikap responden. Seperti tadi, si A ini kalau dalam hal kerjasama itu mendapat nilai 4. 4 dalam artian apa? Kalau dipisah indikator 4 tuh nilainya masuk ke baiknya, baik. Nah, seperti itu. Itu kan jelas baik. Nah, bisa saja si B, si C bisa mendapat analisis atau keterangan kurang baik ataupun amat baik, nah seperti itu. Sedangkan kelemahan skala ini, karena ukuran yang digunakan itu ukuran biasa, jadi hanya dapat mengurutkan individu dalam skala, tetapi tidak dapat membandingkan berapa kali satu individu lebih baik dari individu yang lain. Kan tidak bisa. Nah, mesti biasanya akan disamakan angka nilai satunya individu ini dengan individu lain itu sama. Nah, padahal bisa jadi baiknya, sebagai contoh indikator nilainya baiknya, keterangannya baik, baiknya si A sama si B itu berbeda, dikatakan baiknya. Padahal sama nilainya sama-sama 4. Nah, baik kan tadi saya kategorikan 4 kan. Nah, sama-sama 4 tapi 4-nya itu berbeda, bisa saja. Nah, ini kelemahannya di skala ini. Yang kedua, kelemahannya kadangkala total skor dari individu tidak memberikan arti yang jelas karena banyak pola respon terhadap beberapa item akan memberikan skor yang sama. Bisa jadi individu yang satu totalitasnya paling baiknya pada tahap kerjasama. Nah, individu yang lain bisa jadi baiknya pada sistematisnya. Nah, padahal kalau di total skornya bisa saja baiknya itu berbeda, nilainya kan berbeda. Ada yang nilainya menjadi 11 padahal nilai kerjasamanya 4, tapi nilainya bisa 6 atau 11. Nah, itu bisa yang dimaksud seperti itu. Yang selanjutnya skala yang kedua yaitu skala Thurston. Skala Thurston yaitu skala sikap yang merupakan suatu instrumen yang biasa digunakan pada pengukuran skala sikap siswa dalam proses pembelajaran yang responnya dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinuum baris yang terdiri dari 1 sampai 7. Skor 1 sampai 7 ini merupakan skor yang harus diberikan kepada siswa mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, langsung ke contohnya saja. Nih, minat peserta didik ya. Nah, tabelnya yang saya contohkan tentang minat peserta didik pada pembelajaran sholat. Poin indikator yang pertama, saya sering belajar sholat. Indikator yang kedua, saya berusaha membaca buku tentang sholat setiap hari. Yang ketiga,
saya mengoleksi buku-buku tentang sholat. Ya. Andaikan saja ini penilaian pada skala sikapnya si A dengan skala Thurstone ya. Indikator yang pertama, si A mendapat nilai 7. Nah, berarti sangat baik ya. Saya sering belajar, berarti sangat sering. Nah, indikator yang kedua tentang berusaha membaca buku tentang sholat setiap hari ini mendapatkan skor 4. Sedangkan yang ketiga, si A ini mengoleksi bukunya hanya skornya 6. Jadi dapat dikatakan ya, instrumen skala sikap untuk mengukur sikap terhadap sholat, skor totalnya ada 17 ya. Jadi skor indikator pertama, skor indikator kedua, dan skor indikator ketiga di jumlah total ya. Yang pertama kan tadi mendapat nilai 7 ya. Yang kedua 4, yang ketiga ada 6, berarti 7 tambah 4 tambah 6, totalnya ada 17. Seperti itu. Langsung ke slide selanjutnya. Kelebihan dari skala ini, skala Thurstone ini, itu melibatkan ahli atau penulis untuk menilai setiap item pernyataan sehingga dapat menghindari data yang subjektif dan bias terhadap keaslian dan akurasinya. Jadi skala Thurstone ini memang identik dengan melibatkan panelisnya. Jadi seorang guru atau seorang yang ingin menilai suatu masalah atau suatu objek tertentu, suatu perilaku tertentu, umpama tadi minat tentang pembelajaran sholat ya. Nah, nanti si guru ini dapat menuliskan dulu pernyataan-pernyataan tentang sholat. Nah, mengoleksi buku, tadi kan mengoleksi buku sholat, belajar tentang sholat, harus membaca bukunya. Nah, seperti itu. Contohnya ada 3 hal itu sampai bermacam-macam. Nanti diberikan kepada si panelis atau si ahli. Nanti diteliti kira-kira bagian mana yang bisa yang cocok untuk menilai tentang pembelajaran sholat. Seperti itu. Sedangkan kelemahan skala ini, yang pertama memerlukan terlalu banyak pekerjaan untuk membuat skala. Nah, itu perlu seorang guru ini perlu membuat pernyataan yang sangat banyak. Nah, karena nanti akan dinilai oleh ahli penulis ini skala mana nanti dikelompokkan. Nah, kira-kira bagian mana yang bisa mencakup untuk menilai pembelajaran sholat. Contohnya seperti itu. Yang kedua, nilai pada skala yang telah dibuat memungkinkan pada skor sama mempunyai sikap berbeda. Ya, umpama skornya, indikator yang pertama kan tadi contohnya tentang belajar sholat ya. Belajar sholat, keseringan belajar sholat ini nilainya 7. 7 pada kali ini atau lain waktu itu bisa saja berbeda, ataupun individu satu dengan individu lain nilai 7 ini bisa berbeda, keseringannya berbeda. Nah, yang ketiga, kelemahan yang ketiga yaitu nilai yang dibuat dipengaruhi oleh sikap para juri atau penilai dan memerlukan tim penilai yang objektif. Nah, ini kelemahannya ini. Kadang dipengaruhi oleh sikap para juri atau penilai. Nah, juri satu dan juri lain mungkin berbeda dan sikapnya juga berbeda. Lanjut ke skala yang ketiga, itu skala Goodman. Skala Goodman ini adalah skala yang menginginkan tipe jawaban tegas dalam bentuk 2 interval, seperti benar salah, iya tidak, pernah tidak pernah, setuju tidak setuju, dan seterusnya. Skala Goodman ini juga berupa sederetan pernyataan tentang suatu objek secara berurutan. Ketika setuju dengan pernyataan tertentu, maka dianggap setuju pada pernyataan sebelumnya dan tidak setuju pada pernyataan sesudahnya. Seperti itu. Jadi setiap pernyataan indikator ini hampir berhubungan. Ini saya ambil dari Nursalam dan Suwardi. Langsung ke contohnya saja.
di dalam tabel ini tentang pernyataan sikap terhadap buku yang dimiliki. Indikator pertama, saya mengizinkan buku saya dipinjam oleh teman. Yang kedua, saya mengizinkan buku saya dipinjam oleh siapa saja. Yang ketiga, saya mengizinkan buku saya dipinjam kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, buku saya bebas diambil oleh siapapun meskipun tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ya. Indikator pertama, S sama TS itu S setuju, TS tidak setuju ya. S ya. Yang pertama, indikator pertama, saya mengizinkan buku saya dipinjam oleh teman, setuju. Yang kedua, setuju juga. Yang ketiga, setuju. Yang keempat, tidak setuju. Nah, ini ya. Dari instrumen tersebut dapat dikatakan bahwa ketika peserta didik itu setuju dengan pernyataan nomor 3, saya mengizinkan buku saya dipinjam kapan saja dan di mana saja. Otomatis peserta didik juga setuju dengan mengizinkan buku saya dipinjam oleh teman. Otomatis juga peserta didik ini mengizinkan buku dipinjam kapan saja, siapa saja. Karena di poin 3 sudah mencakup poin 1 dan 2. Otomatis juga tidak setuju dengan poin keempat, karena di poin keempat apa? Bebas diambil oleh siapapun meskipun tanpa meminta izin. Padahal di poin ketiga, mengizinkan buku saya dipinjam, otomatis harus izin terlebih dahulu. Kayak itu. Langsung ke slide selanjutnya. Kalau kelebihan dari skala ini, pernyataan-pernyataan skala Goodman dapat diurutkan dalam suatu dimensi tertentu dan memudahkan responden dalam pengisian karena responnya dikotomi ya. Saling berhubungan juga. Tapi kelemahannya, skala Goodman ini tidak mungkin menjadi dasar yang efektif baik mengukur sikap terhadap objek yang kompleks ataupun untuk membuat prediksi tentang perilaku objek tersebut. Yang kedua, kelemahan yang kedua, satu skala bisa saja mempunyai dimensi tunggal atau satu kelompok tetapi ganda untuk kelompok lain. Lanjut ke skala yang keempat, yaitu semantik diferensial. Skala ini mengukur berbagai dimensi yang tersusun dalam satu garis kontinum, yaitu jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban negatif di sebelah kiri garis atau sebaliknya. Skala ini tidak ada batasan terhadap nilainya. Kalau tadi kan skala Likert kan 1 sampai 5, kalau Thomson 1 sampai 7. Kalau skala semantik diferensial ini tidak ada batasan. Boleh 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 7. Seperti yang saya tampilkan di tabelnya. Ini, saya katakan tadi pernyataan kiri itu yang negatif, sulit dimengerti, membosankan, contoh kurang relevan, dan sebagainya. Sedangkan pernyataan kanannya mudah dimengerti, menyenangkan, contoh kurang relevan. Contoh cukup relevan. Dari kedua hal ini, di tengah kan ada nilai intervalnya. Saya cantumkan di situ 1 sampai 7 ya. Dari jawaban interval 1 sampai 7 ini, seorang responden dapat memilih memberi jawabannya pada rentang jawaban yang positif sampai negatif. Berarti kalau melingkari yang angka 1 berarti negatif ya, kalau 7 berarti sangat positif. Hal ini tergantung pada persepsi responden terhadap yang dinilai. Responden yang memberi jawaban dengan angka 9 berarti penilaian responden terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam materi muamalah. Saya contohkan ketika ini menilai tentang sikap terhadap pembelajaran PAI materi muamalah ya. Kalau responden itu memilih angka 9 berarti sangat positif ya. Berarti umpama indikator pertama sulit dimengerti atau mudah dimengerti. Kalau yang di lingkar itu angka 9 berarti mudah dimengerti. Kemudian bila memberi angka 5 kan berarti tengah-tengah antara 1 sampai 9 ya. Berarti sifatnya netral. Ini responden ini netral.
Bila jawabannya angka 1, maka responden ini sangat negatif seperti yang saya katakan tadi ya. Langsung ke kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari skala ini, skala semantik diferensial ini, item pada skala diferensial semantik dapat dinilai pada rentang numerik 1-7 ataupun lebih, dan dapat membandingkan keseluruhan kesamaan dan perbedaan di antara objek. Sedangkan kelemahannya, bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinu yang jawabannya sangat positif di bagian kanan dan negatif bagian kiri, sehingga kalau ada responden yang awam terhadap ini, maka dia bingung untuk mengisinya. Ini saya ambil dari Sudaryono. Lanjut ke skala yang terakhir ya, rating scale. Rating scale ini berisi tentang seperangkat pernyataan yang akan diukur dan menunjukkan peringkat kualitas yang dimiliki oleh pernyataan yang akan dinilai. Dan ini juga merupakan instrumen non-test yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang apa yang diobservasi yang menyatakan posisi tertentu dalam satu hubungan dengan yang lain. Secara umum ya, rating scale ada dua, numerical rating scale sama descriptive graphic rating scale. Kalau numerical berarti pernyataannya diukur dengan angka. Kalau descriptive graphic rating scale berarti pernyataan diukur dengan kontinum baris. Ini menurut Nursalam dan Syafri. Sedangkan menurut Rosidin, ada tambahan lagi selain dua hal itu, ada skala grafis, standar rating atau skala persentase, terus kumulatif point rating dan percentage rating. Nah, langsung ke contohnya saja. Ini saya beri petunjuk pengisiannya. Nyatakan tingkatan ini dari setiap pernyataan dengan melingkari salah satu angka yang ada di depan pernyataan tersebut. Angka tersebut menunjukkan arti kalau 1 tidak memuaskan, kalau 2 di bawah rata-rata, kalau 3 rata-rata, 4 di atas rata-rata, 5 sempurna. Pertanyaan 1, contohnya partisipasi dalam keberhasilan kelas. Seumpama ada responden yang mengisi penilaiannya 3, berarti ini masuk ke rata-rata ya. Kalau responden itu mengisi 5, berarti sempurna. Partisipasinya dalam keberhasilan kelas sempurna. Contoh lagi ke indikator yang kedua, hubungan anak dengan kelompoknya. Hubungannya sangat baik, berarti poin yang diambil poin 5. Kalau hubungannya tidak memuaskan, berarti poin yang dilingkari 1, dan selanjutnya dan sebagainya. Lanjut kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, mudah penggunaannya, dapat mengetahui gambaran keadaan suatu perilaku dan dapat mengkonfirmasi antara realitas dan persepsi subjektif ya. Nah, jadi dengan rating scale ini dapat menggambarkan apa sikap yang diambil oleh suatu perilaku suatu individu. Sedangkan kelemahannya ya, terlalu longgar, cenderung ke pusat skala dan terkesan hal umum. Dalam penulisan skala sikap juga terdapat kaidah ya yang harus dilakukan oleh penulis. Yang pertama, gunakan pertanyaan atau pernyataan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Hal ini akan memudahkan responden atau seorang perilaku yang akan menilainya. Yang kedua, rumusan pertanyaan atau pernyataan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Ini juga memudahkan. Yang ketiga, hindarilah pernyataan-pernyataan yang bersifat faktual atau yang diartikan sebagai faktual. Contoh saja, ada pernyataan yang mengatakan seperti ini, matematika itu sulit. Nah, itu harus dihindari kata-kata seperti itu. Selain itu juga harus dihindari kata-kata yang bersifat makna ganda juga ya. Yang selanjutnya, hindari pemakaian kata-kata seperti selalu, tidak pernah, semua, hanya, dan baru saja. Yang selanjutnya, buatlah pernyataan atau pertanyaan secara singkat, tidak ambiguous ya. Nggak usah terbelit-belit juga ya, yang jelas saja. Yang selanjutnya, buat pertanyaan atau pernyataan yang mempunyai satu dimensi, yaitu yang berhubungan dengan hanya satu konsep saja.
dalam artian tidak bermakna ganda. Yang selanjutnya, hindari pernyataan yang diketahui akan diterima atau ditolak oleh semua responden ya, yang sudah jelas. Nah, berarti yang kita cari itu pernyataan yang belum jelas, yang bisa menggambarkan suatu sikap individu atau responden. Yang selanjutnya, usahakan agar pernyataan yang positif dan negatifnya seimbang ya, jangan bersebelah. Yang selanjutnya, usahakan titik-titik dalam kontinum tersusun antara 3-7. Nah, ini jangan banyak-banyak ya nilainya. Walaupun terkadang diperbolehkan dengan nilai yang lebih, tapi standarnya itu 1-7. 1-3 atau 3-7. Yang selanjutnya, buatlah pernyataan lebih dari yang dibutuhkan. Semakin banyak, semakin akan menggambarkan sikap pada perilaku seseorang atau individu. Yang selanjutnya, rumusan pernyataan sebaliknya mengandung uraian yang bersifat individual. Kemudian tadi kan mengatakan tentang kaidah, sekarang yang terakhir prosedur pengembangan skala sikapnya. Yang pertama, menentukan spesifikasi instrumen, menentukan tujuan pengukuran, menyusun kisi-kisi instrumen, memilih bentuk format instrumen, dan menentukan panjang instrumen. Yang kedua, menulis instrumen, memilih aspek mana yang ingin dioperasi, terus menulis indikatornya apa saja. Kemudian dijabarkan indikator menjadi sebuah pernyataan atau pertanyaan. Yang ketiga, menentukan skala instrumen, mau pakai skala apa, skala Likert, Goodman, rating scale, atau semantik diferensial, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menentukan penskoran. Nah, dalam rentang berapa nilainya, 1 sampai berapa. Kemudian yang selanjutnya, menelaah instrumen. Yang selanjutnya, melakukan dan menganalisis uji coba. Setelah diuji coba, kemudian dianalisis apakah ada yang harus diperbaiki atau tidak. Makanya selanjutnya harus ada perbaikan instrumen. Setelah ada perbaikan, baru melakukan pengukuran. Dengan prosedur pengembangan skala sikap ini, maka nilai yang dihasilkan kemungkinan akan valid, mendekati valid juga. Nah, itu saja yang akan saya sampaikan. Kesimpulannya, skala merupakan penilaian untuk mengukur sikap, minat, dan perhatian yang ditujukan kepada pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan sikap itu kecenderungan tingkah laku untuk membuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, pola tertentu terhadap lingkungan sekitarnya secara perseorangan maupun kelompok. Nah, seperti yang saya katakan tadi, macam skalanya ada 5 ya: skala Likert, Goodman, diferensial semantik, rating scale, dan skala Thurston. Skala Likert, saya ulangi lagi, skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala fenomena dengan skala 5 angka 1-5, yang berarti sangat negatif sampai positifnya. Sedangkan skala Goodman, skala yang berupa sederetan pernyataan tentang suatu objek secara berurutan dengan tipe jawaban tegas, ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Gitu. Kalau skala Thurston, skala sikap yang merupakan suatu instrumen yang biasa digunakan untuk pengukuran skala sikap siswa dalam proses pembelajaran, yang responnya dengan memberi tanda tertentu pada suatu kontinum baris itu terdiri dari 1-7. Kalau diferensial semantik, skala sikap yang mengukur berbagai dimensi dengan susunan dalam satu garis kontinum, yaitu jawaban yang sangat positif terletak di bagian dengan garis kanan. Kalau negatif, pada garis sebelah kiri atau sebaliknya. Sedangkan yang terakhir ada rating scale, itu berisi tentang seperangkat pernyataan yang akan diukur dengan menunjukkan peringkat kualitas yang dimiliki oleh pernyataan yang akan dinilai. Dan terdapat kaidah pokok yang perlu ditaati dan dihindari dalam menulis skala sikap tersebut agar bacanya baik. Saya ingatkan sekali lagi,
dalam penulisan skala ini harus memenuhi kriteria kaidahnya, harus memenuhi kaidah. Terus prosedurnya juga harus dilakukan ya. Apalagi pengembangan ini juga harus, agar penilaian yang dihasilkan ini penilaian yang sangat valid. Seperti tujuan awal tadi, tujuan penilaian ini untuk menilai sikap dengan valid. Terima kasih karena atas perhatiannya. Ketika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jika ada tambahan atau ilmu yang lain bisa ditambahkan di sini juga, akan bermanfaat bagi saya dan untuk orang lain juga. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.